Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Nabil Ridwan Putra dengan NIM 1521151342. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 23 yaitu dengan judul Endpoint Vulnerability Assessment. Dan di sini juga tujuan dari modul ini tersebut yaitu untuk menjelaskan bagaimana kerentanan titik akhir dinilai dan dikelola. Dan di sini juga yaitu terdapat judul dari topik tersebut seperti apa, lalu tujuan dari topik itu seperti apa. Nah, untuk judul dari topik itu tersendiri yaitu yang pertama, pembuatan profil jaringan dan server, lalu yang kedua yaitu sistem penilaian kerentanan umum atau CVSS, lalu manajemen perangkat aman, lalu sistem manajemen keamanan informasi. Lalu untuk tujuan topik itu tersendiri yaitu yang pertama yaitu menjelaskan nilai profil jaringan dan server, lalu menjelaskan bagaimana laporan CVSS digunakan untuk menggambarkan kerentanan keamanannya, lalu menjelaskan bagaimana teknik manajemen perangkat yang aman digunakan untuk melindungi data dan aset, lalu menjelaskan bagaimana sistem manajemen keamanan informasi yang digunakan untuk melindungi aset. Nah, setelah itu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.1 yaitu tentang network and server profiling. Kita masuk ke topik yang pertama yaitu 23.1.1 yaitu dengan topik network profiling. Di network profiling ini yaitu untuk mendeteksi insiden keamanan yang serius, penting untuk memahami mengkarakteristiknya dan menganalisis informasi tentang fungsi jaringan normalnya. Nah, di jaringan server ini dan host semuanya menunjukkan perilaku khas untuk titik waktu tertentunya. Nah, untuk pembuatan profil jaringan itu sendiri dan perangkat dapat memberikan garis dasar atau statistik yang berfungsi sebagai titik referensi. Nah, di bawah ini juga terdapat tabel yang mencantumkan elemen penting dari profil jaringan itu tersendiri. Yang pertama ada session duration, yaitu ini adalah tentang waktu antara pembentukan aliran data dan penghentiannya. Lalu ada total throughput, yaitu ini adalah jumlah data yang lewat dari sumber tertentu ke tujuan tertentu dalam jangka waktu yang tertentu juga. Nah, yang ketiga ada port use, yaitu tentang ini adalah tentang daftar proses TCP dan UDP yang tersedia untuk menerima datanya. Lalu yang terakhir ada critical asset address space, yaitu ini adalah tentang alamat IP atau lokasi logis dari sistem atau data pentingnya. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.1.2 yaitu tentang server profiling. Di server profiling sendiri yaitu profile server yaitu garis dasar keamanan untuk server tertentu. Nah, ini juga menetapkan parameter jaringan, pengguna, dan aplikasi yang diterima untuk server tertentu. Untuk membuat profil server, penting kita untuk memahami fungsi yang dimaksud untuk dijalankan oleh server dalam jaringan. Nah, dari sana berbagai parameter pengoperasian dan penggunaan dapat ditentukan dan didokumentasikan. Di bab ini juga terdapat tabel yaitu tentang pembuatan profil server itu seperti apa. Nah, yang pertama ada listening ports yaitu ini adalah daemon dan port TCP dan UDP yang biasanya diizinkan untuk dibuka dan dibuka di server. Lalu ada logged in user and accounts, yaitu ini adalah parameter yang menentukan akses dan perilaku penggunanya. Lalu yang ketiga ada service account, yaitu ini adalah definisi dari jenis layanan yang boleh dijalankan oleh aplikasinya. Lalu yang terakhir ada software environment, yaitu ini adalah tugas, proses, dan aplikasi yang diizinkan untuk berjalan di server. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu network anomaly detection. Di bab ini yaitu
perilaku jaringan dijelaskan oleh sejumlah besar data yang beragam seperti fitur aliran paket, lalu fitur paket itu tersendiri, dan telemetri dari berbagai sumber. Nah, salah satu pendekatan untuk mendeteksi serangan jaringan adalah analisis data yang beragam dan terstruktur. Nah, ini juga akan menggunakan teknik analitik dengan big data. Ini dikenal sebagai analisis perilaku jaringan atau biasa dikenal dengan NBA. Nah, di sini juga itu memerlukan penggunaan teknik statistik dan pembelajaran mesin yang canggih eh, untuk membandingkan baseline kinerja normal dengan kinerja jaringan pada waktu tertentu. Di bawah ini juga terdapat ilustrasinya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.1.4 yaitu tentang network vulnerability testing atau artinya yaitu pengujian kerentangan jaringannya. Nah, di bab ini sebagian besar organisasi itu terhubung ke jaringan publik dengan cara tertentu karena kebutuhan untuk mengakses internet. Organisasi-organisasi ini juga harus menyediakan layanan internet dari berbagai jenis kepada publik karena banyaknya potensi kerentanan dan fakta bahwa kerentanan baru dapat dibuat dalam jaringan organisasi dan layanan internetnya. Pengujian keamanan berskala yang sangat penting. Di bab ini juga terdapat tabel yang mencantumkan berbagai jenis tes yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama ada risk analysis, lalu vulnerability assessment, lalu penetration testing. Dan di sini juga ada tabel listnya juga, contohnya. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.2 tentang Common Vulnerability Scoring System atau CVSS. Oke, kita masuk ke bab pertama yaitu 23.2.1 yaitu tentang CVSS overview. CVSS overview. Nah, di bab ini sistem penilaian kerentanan umum atau CVSS adalah alat penilaian risiko yang dirancang untuk menyampaikan menyampaikan atribut umum dan tingkat keparahan kerentanan dalam sistem perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, di sini juga ada manfaat dari CVSS yang kita dapat ringkas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ini dapat memberikan skor kerentanan standar yang harus bermakna di seluruh organisasi. Lalu yang kedua ada ini juga memberikan kerangka kerja terbuka dengan arti setiap metrik tersedia secara terbuka untuk semua pengguna. Lalu yang ketiga ada ini juga membantu untuk memprioritaskan resiko dengan cara yang berarti bagi masing-masing organisasi. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.2.2 yaitu tentang CVSS Metric Groups. Nah, di bab ini itu kita sebelum melakukan penilaian CVSS, maka kita penting untuk mengetahui istilah kunci yang digunakan dalam instrumen penilaian. Nah, di sini tuh banyak matriks yang membahas peran dari apa yang disebut dengan CVSS sebagai otoritas. Nah, otoritas itu tersendiri adalah entitas komputer seperti database, sistem operasi, atau kotak pasir yang virtual yang memberikan dan mengelola akses dan hak istimewa kepada penggunanya. Nah, di sini juga
mewakili karakteristik pengguna mewakili karakteristik kerentanan yang konstan dari waktu ke waktu dan lintas konteks. Dan ini juga memiliki dua kelas matriks, yaitu yang pertama ada exploitability dan impact matrix. Exploitability itu tersendiri yaitu fitur exploit seperti vektor, kompleksitas, dan interaksi pengguna yang diperlukan oleh exploit. Lalu ada impact matrix yaitu dampak eksploitasi berakar pada tiga serangkaian CAI yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab CVSS Base Metric Group. Di bab ini yaitu grup matriks dasar atau CVSS itu dirancang sebagai cara untuk penilaian kerentanan. Di bab ini yaitu menjelaskan tentang di sini langsung saja ada beberapa tabel, ada contoh dari tabel tersebut yaitu list-listan dari base metric groupsnya yaitu ada kriterianya yang pertama ada attack vector, lalu attack complexity, ada privilege required, lalu user interaction dan scope. Lalu kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.2.4 tentang the CVSS process. Di bab ini yaitu grup matriks dasar atau CVSS dirancang sebagai cara untuk menilai kerentanan keamanan yang ditemukan dalam sistem perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, ini itu menggambarkan tingkat keparahan kerentanan berdasarkan karakteristik keberhasilan eksploitasi kerentanan. Kelompok matriks lain memodifikasi skor keparahan dasar dengan memperhitungkan bagaimana faktor tingkat keparahan dasar yang dipengaruhi oleh waktu dan faktor lingkungan. Nah, di sini ada tabel yang mencantumkan kunci untuk grup matriks dasar. Seperti yang ada di contoh di gambar itu. Lalu ada nilai untuk string peringkat keparahan numeriknya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 23.2.5 tentang CVSS reports. Di bab ini, kisaran skor dan makna kualitatif itu yang sesuai itu ditunjukkan pada tabel. Seperti ditunjukkan pada tabel yang ada di layar tersebut. Nah, setelah itu skor yang dihasilkan itu berfungsi untuk memandu organisasi yang terkena dalam dampak alokasi sumber daya untuk mengatasi kerentanan. Semakin tinggi tingkat keparahan, semakin besar potensi dampak eksploitasi dan semakin besar urgensi dalam mengatasi kerentanannya. Setelah itu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.2.6 tentang Outer Vulnerability Information Source. Nah, di sini itu di bab ini kita
ada sumber informasi kerentanan penting di dalamnya. Ini yaitu bekerjasama dengan CVSS untuk memberikan penilaian yang komprehensif tentang tingkat keparahan kerentanan. Ada dua sistem yang beroperasi di Amerika Serikat, yaitu yang pertama ada kerentanan dan exposure umum atau CVA. Di sini itu yaitu adalah kamus nama umum dalam bentuk pengidentifikasi CVA untuk kerentanan keamanan cyber yang diketahui. Pengidentifikasi CVA menyediakan cara standar untuk meneliti referensi ke kerentanan. Saat kerentanan telah teridentifikasi, pengidentifikasi CVA dapat digunakan untuk mengakses perbaikannya. Baik. Setelah itu kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 23.3 tentang Secure Device Management. Kita masih ada ke bab 23.3.1, yaitu tentang Risk Management atau manajemen resiko. Di bab ini manajemen resiko itu melibatkan pemilihan dan spesifikasi kontrol keamanan untuk suatu organisasi. Di sini adalah bagian dari program keamanan informasi organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan manajemen resiko bagi organisasi atau individu yang terkait dengan pengoperasian sistem. Di tabel tersebut itu mencantumkan 4 cara potensial untuk merespon resiko yang telah teridentifikasi berdasarkan bobot atau skornya, yaitu ada risk avoidance, lalu risk reduction, lalu risk sharing, dan risk retention. Yaitu kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 23.3.1 tentang vulnerability management atau manajemen kerentanan. Di bab ini manajemen kerentanan adalah praktik keamanan yang dirancang untuk secara proaktif mencegah eksploitasi kerentanan TI yang ada dalam suatu organisasi. Hasil yang diharapkan adalah mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan untuk menangani kerentanan dan eksploitasi kerentanan tersebut. Mengelola kerentanan sistem secara proaktif akan mengurangi atau menghilangkan potensi eksploitasi dan membutuhkan lebih sedikit waktu dan upaya daripada merespon setelah eksploitasi terjadi. Dan di sini yaitu ada siklus hidup manajemen kerentanannya, yaitu ada discover, lalu prioritize aset, lalu report, lalu ada maintenance, lalu verify. Itu. Lalu kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 23.3.4 tentang aset manajemen atau manajemen asetnya. Di bab ini yaitu manajemen aset melibatkan penerapan sistem yang melacak lokasi dan konfigurasi perangkat dan perangkat lunak jaringan di seluruh perusahaan. Sebagai bagian dari rencana manajemen keamanan, organisasi harus mengetahui peralatan apa yang mengakses jaringan tersebut, di mana peralatan tersebut itu berada di dalam perusahaan dan secara logis di jaringan, dan perangkat lunak dan data apa yang disimpan atau dapat diakses oleh sistem tersebut. Di NIST atau NIST itu menjelaskan teknik dan alat potensial untuk mengoperasionalkan proses manajemen aset tersebut. Yang pertama ada penemuan
otomatis dan inventarisasi keadaan aktual perangkat, lalu artikulasi keadaan yang diinginkan untuk perangkat tersebut menggunakan kebijakan, rencana, dan prosedur dalam rencana keamanan informasi organisasi. Lalu yang ketiga ada identification, yaitu identifikasi aset resmi yang tidak sesuai. Lalu remediation, yaitu remediasi atau penerimaan status perangkat kemungkinan. Lalu ada repeat the process at regular interface or ongoing, yaitu mengulangi proses secara berkala atau berkelanjutan. Lalu kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 23.3.5, yaitu tentang manajemen tentang mobile device management atau manajemen perangkat seluler. Di bab ini yaitu manajemen perangkat seluler atau bisa disingkat dengan MDM, yaitu terutama di era BAUD, yaitu menghadirkan tantangan khusus untuk manajemen aset perangkat seluler tidak dapat dikontrol secara fisik di tempat organisasi. Mereka itu bisa saja hilang, dicuri, atau dirusak, yang menempatkan data dan akses jaringan dalam resiko. Bagian dari rencana MBM adalah bertindak saat perangkat keluar dari pengawasan pihak yang bertanggung jawab. Dan langkah-langkah yang dapat diambil termasuknya yaitu menonaktifkan perangkat yang hilang, mengenkripsi data pada perangkat, lalu meningkatkan akses perangkat dengan tindak autentifikasi yang lebih kuat. Lalu kita langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang configuration management, yaitu manajemen konfigurasi. Di bab ini kita membahas tentang inventarisasi dan kontrol konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Konfigurasi perangkat yang aman mengurangi risiko keamanan. Untuk mengelola ini, organisasi itu dapat membuat gambar perangkat lunak, dasar, dan konfigurasi perangkat keras untuk setiap jenis mesinnya. Setelah itu, ke bab selanjutnya yaitu bab 23.3.7 tentang Enterprise Patch Management atau manajemen patch perusahaan. Di bab ini yaitu manajemen tambahan terkait dengan manajemen kerentanan. Kerentanan tersebut itu sering muncul di klien yang kritis, server dan sistem operasi dan firmware perangkat jaringan. Perangkat lunak aplikasi, terutama aplikasi kerangka kerja internet seperti Acrobat, Flash, dan Java juga sering ditemukan memiliki kerentanan. Yaitu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 23.3.8 tentang patch management techniques, yaitu atau teknik manajemen patch-nya. Di sini yaitu ini membutuhkan agen perangkat lunak yang berjalan di setiap host untuk ditambal. Lalu agen ini tuh dapat melaporkan apakah perangkat lunak itu yang rentan itu diinstal pada host. Lalu server manajemen tambalan memadai jaringan untuk perangkat yang memerlukan penambalan server. Menentukan tambahan mana yang diperlukan dan memasang tambahan tersebut pada klien. Lalu yang terakhir ada passive network monitoring, yaitu perangkat yang membutuhkan penambahan diidentifikasi melalui pemantauan lalu lintas di jaringan. Lalu kita langsung masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 23.4 tentang Information Security Management System. Kita masuk ke bab yang 23.4.1 tentang security
manajemen sistem. Di bab ini eh, sistem manajemen keamanan informasi atau bisa dikenal dengan ISMS terdiri dari kerangka kerja manajemen yang dimana organisasi itu mengidentifikasi, menganalisis, menangani risiko keamanan informasi. Di ISMS tersebut itu tidak berbasis di server atau perangkat keamanan. Sebaliknya, jika IMS terdiri dari serangkaian praktik yang diterapkan secara sistematis oleh organisasi untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam keamanan informasi. Di IMS itu adalah perpanjangan alami dari penggunaan model bisnis populer seperti Total Quality Management atau TQMM, lalu dan Control Objective for Information and Relate Technology atau COIBTT ke dalam ranah keamanan cyber. Dan juga ISMS adalah pendekatan keamanan cyber yang sistematis dan berlapis-lapis. Setelah itu kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.4.2 tentang ISO 27001. Yaitu di bab ini ISO itu apa sih ISO itu? ISO itu adalah organisasi internasional untuk standarisasi atau standar sukarela ISO yang diterima secara internasional dan memfasilitasi bisnis yang dilakukan antar negara. ISO itu sendiri bermitra dengan International Electronical Commission atau EAC untuk mengembangkan seri spesifikasi ISO atau EAC 2700 untuk ISMS tersebut itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan pada tabel seperti ini. Lalu sertifikasi ISO 27001 adalah spesifikasi global industri untuk ISMS. Nah, di sini ada gambar yang gambar tersebut mengilustrasikan hubungan tindakan yang diterapkan oleh standar dengan siklus plan, do, check, act. Seperti ini. Nah, itu kita langsung masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 23.4.3 tentang NIS Cyber Security Framework. Di bab ini NIST sangat efektif di bidang keamanan cyber seperti yang telah kita lihat di modul ini. Lebih banyak standar NIST yang akan dibahas nanti dalam kursusnya. Di NIST juga telah mengembangkan kerangka cybersecurity yang serupa dengan standar ISO atau EAC 27000. Kerangka kerja NIST adalah seperangkat standar yang dirancang untuk mengintegrasikan standar atau pedoman dan praktik yang ada untuk membantu mengelola dan mengurangi risiko keamanan cyber itu dengan lebih baik. Nah, di sini ini kerangka kerja itu sendiri terdiri dari serangkaian aktivitas yang disarankan untuk mencapai hasil keamanan cyber tertentu dan referensi contoh panduan untuk mencapai hasil tertentu. Fungsi inti yang didefinisikan dalam tabel dibagi menjadi kategori utama dan subkategori. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke bab yang terakhir yaitu bab 23.5 tentang Endpoint Vulnerability Assessment Summary. Di sini network and serving profiling yaitu di sini itu menjelaskan tentang rangkuman sedikit dari modul yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu yang pertama adalah network and server profiling, yaitu
pembuatan profil jaringan dan server. Di sini itu menjelaskan tentang penting untuk melakukan profil jaringan dan perangkat untuk memberikan informasi dasar statistik yang dapat berfungsi sebagai titik referensi untuk kinerja jaringan dan perangkat normal. Di elemen penting dari profil jaringan itu meliputi durasi sesi, total throughput, port yang digunakan, dan ruang alamat aset penting. Lalu ada Common Vulnerability Scoring System atau CVSS. Di sini itu kita tadi menjelaskan tentang sistem penilaian kerentanan umum atau CVSS adalah kerangka kerja terbuka yang netral vendor standar industri untuk menilai risiko kerentanan tertentu dengan menggunakan berbagai metrik untuk menghitung skor komplit. Di CVSS itu menghasilkan skor kerentanan standar yang seharusnya bermakna di seluruh organisasi. Ini adalah kerangka kerja yang terbuka dengan arti setiap matriks tersedia secara terbuka untuk semua penggunanya. Lalu ada secure device management. Di sini tuh yaitu kita memanajemen resiko yang melibatkan pemilihan dan spesifikasi kontrol keamanan untuk suatu organisasi. Ada 4 cara potensial untuk menanggapi resiko, penghindaran resiko, yang berarti kita memperhentikan aktivitas sistem atau layanan yang rentan karena resikonya yang terlalu tinggi. Setelah itu yang terakhir ada Information Security Management System. Nah, di sini itu yaitu organisasi dapat menggunakan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS untuk mengidentifikasinya, menganalisis, dan menangani risiko keamanan cyber tersedia dari ISO dan NIST. Di ISMS adalah pendekatan keamanan cyber yang sistematis dan berlapis-lapis yang mencakup orang, proses, teknologi, dan budaya tempat mereka berinteraksi dalam proses manajemen risiko. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai modul 23 ini. Sekian dari saya. Jika ada kurang salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.